Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Halo teman-teman pendengar, apa kabarmu? Berjumpa kembali dengan Amina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kembali Amina hadir dengan informasi wisata yang menarik seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Kota Tua, Jalan Tua. Mungkin ada sebagian yang merasa bahwa Kota Tua tidak ada yang menarik. Semuanya serba tua, tetapi ada keunikan dan juga ada sejarah serta budaya. Dan mungkin kita bisa merasakan kehidupan masyarakat masa lalu, kehidupan berdagang mereka atau kehidupan sehari-hari ya. Nah, di Taiwan sendiri dipenuhi dengan jalan-jalan tua yang mungkin juga sudah direhabilitasi, kemudian dikomersialkan sehingga juga menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan di antara sekian banyak jalan tua terkenal di Taiwan, hari ini akan ada beberapa urutannya dan Amina akan menyampaikan, kemudian kita juga akan mencari manakah yang paling populer di kalangan wisatawan. Tempat yang suka dikunjungi oleh wisatawan. Dan berdasarkan dari data terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Transportasi dan Komunikasi Taiwan terkait kunjungan wisatawan ke jalan-jalan tua di Taiwan, teman-teman, berdasarkan data dari Januari hingga April tahun ini, Jalan Tua Lukang dan sekitar di kota Changhua menduduki peringkat teratas dengan kemampuan dan pesona yang luar biasa menarik pengunjung. Dikatakan dalam waktu 4 bulan tempat ini berhasil menarik sebanyak 9.074.086 pengunjung. Wow, dan menjadikannya sebagai jalan tua representatif terkuat untuk akhir-akhir ini. Kemudian dalam peringkat objek wisata jalan tua populer yang baru diliris ini, di mana Jalan Tua Lukang di kota Changhua berhasil menaklukkan beberapa objek wisata jalan tua di bagian utara Taiwan. Diikuti dengan posisi kedua adalah kawasan wisata Ruifang yang terkenal dengan Jalan Tua Chiufen. Tempat idola Amina paling suka di tempat ini karena sangat menarik dan jalan tuanya itu penuh dengan tangga, anak tangga dan sangat unik sekali ya. Dan tempat ini berhasil mengumpulkan sebanyak 7,5 juta lebih kunjungan dalam 4 bulan dan tempat ketiga diraih oleh Tamsui Golden Riverside dan sekitarnya yang menarik 5,2 sekian juta pengunjung. Menurut Amina pribadi, untuk Tamsui jika jumlah pengunjungnya cukup besar dan tinggi sangat gampang sekali karena tempat ini sangat mudah sekali dijangkau dengan transportasi umum seperti bus umum, kereta maupun kereta MRT sudah bisa sampai ke tempat tujuan. Dan tempat ini juga cukup indah, menyajikan banyak sekali kuliner yang bisa dicicipi di lokasi Tamsui. Kemudian untuk peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Jalan Tua Taiping di distrik Toliu, Yunlin dengan jumlah pengunjung berkisar 4,9 juta pengunjung, lalu jalur tepi sungai Taoyuan di jalan tuanya dengan sekitar 4,3 sekian pengunjung. Nah kan teman-teman, jadi tidak ada salahnya pada saat kita mampir ke Taiwan, kita juga bisa mencari jalan tua untuk kita jelajahi. Nah selain itu menurut statistik dari Ditjen Pariwisata, jalan-jalan tua terpopuler ke-6 hingga ke-10 yang secara berurutan diantaranya adalah Jalan Tua Chisan di Kaohsiung, Jalan Tua Tasi di Taoyuan, ini juga merupakan tempat idola Amina, mungkin karena dekat ya dan juga
memang tempat ini sangat nyaman sekali dibuat jalan-jalan dan juga mencari makanan di tempat ini. Lalu juga Jalan Tua Inke di New Taipei, menurut Amina ini juga bakal ramai karena untuk stasiun MRT baru yang ada di Inke juga sudah bisa menjangkau lokasi Jalan Tua Inke. Lalu juga Jalan Tua Sanxia dan Jalan Tua Xinghua di Tainan. Meskipun setiap jalan tua memiliki karakteristik unik dan juga ada pendukung setianya masing-masing. Seperti Amina sendiri adalah pendukung setia untuk Jalan Tua Tasi dan juga Jiufen. Kemudian untuk Jalan Tua Lukang di Changhua yang tetap menonjol karena popularitasnya sangat tinggi sekali. Dapat dikatakan bahwa Jalan Tua Lukang memiliki reputasi online tinggi dengan peringkat 4,5 bintang di Google. Banyak wisatawan yang setelah berkunjung mereka memuji kekayaan sejarahnya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit jalan tua di Taiwan yang terlihat sangat berbeda. Kemudian juga melestarikan banyak bangunan-bangunan tua dan jalan-jalan dari dinasti Qing. Kemudian untuk menghindari keramaian akhir pekan, bisa juga menikmati jalan-jalan dipenuhi dengan lorong-lorong bata merah dan kehidupan lokal kota kuno Lukang di sini. Jalan Tua Lukang yang unik dan juga menawan berjalan di sepanjang terasa kembali ke masa lalu. Dengan mesin waktu kita kembali dengan kehidupan masa lalu di Jalan Tua Lukang. Dan banyak yang mengatakan bahwa Jalan Tua Lukang merupakan jalan tua favorit karena tempat ini luas dan juga memiliki banyak toko yang unik. Beberapa pengunjung yang juga memberikan saran setelah kunjungan mereka bahwa tempat di Jalan Tua Lukang ini parkir relatif mudah, kemudian juga bagi yang ingin parkir dalam ruangan juga ada, dan mereka juga banyak pilihan makanan di sepanjang jalan yang semuanya menggugah selera. Kemudian juga bisa mengunjungi kuil Tianhou yang berada di tempat ini. Dan jika ingin benar-benar mendalami Jalan Tua Lukang, sehari mungkin tidak cukup ya, mungkin bisa bermalam, 2 hari 1 malam akan lebih cocok. Beberapa komentar dari warganet mengatakan bahwa Lukang adalah tempat yang sangat nyaman untuk berjalan-jalan, makan, minum di akhir pekan. Nah, teman-teman, mari kita bedah lebih lanjut Jalan Tua Lukang. Pesona apa yang bisa dinikmati dan seberapa menariknya sehingga orang-orang mereka sangat menginginkan pada saat mampir ke Taiwan. Jangan lupa juga mampir ke Jalan Tua Lukang. Daya tarik utama di Jalan Tua Lukang adalah pesona Lukang yang unik terletak pada kaya akan sejarahnya. Jalan Tua Lukang merupakan koridor waktu yang representatif yang mana membawa pengunjung kembali dari 300 tahun ke masa layar perahu berkibar. Sebuah pemandangan bersejarah kapal dagang dan bisnis besar maupun kecil berkumpul di lokasi ini. Tempat ini juga masih melestarikan rumah-rumah tua yang indah, jalan-jalan yang masuk ke gang-gang kecil berkelok-kelok dan juga cukup mendalam, menambah keunikan di kota tua Lukang. Seiring dengan gelombang pariwisata, berbagai toko bermunculan menciptakan daya tarik yang lebih kuat, menarik banyak orang untuk jelajahi kekayaan masa lalu dan merasakan kejutan baru berburu harta karun di lokasi ini. Teman-teman, kita kilas balik ke sejarah masa lalu Jalan Tua Lukang, di mana untuk jalan tua ini merujuk pada jalan utama Yaolin dan Jalan Putou. Dan jalan ini merupakan kawasan pelestarian situs bersejarah pertama yang ditetapkan di Taiwan. Selama masa pemerintahan Qianlong dari dinasti Qing, Lukang sudah menjadi pusat transit barang antar kedua sisi selat Taiwan. Alun-alun Yaolin saat itu merupakan pelabuhan sungai, pusat bagi pedagang, barang dan pelancong dari utara maupun selatan, membentuk sebuah pemukiman yang ramai di sepanjang sungai. Ciri khas arsitektur jalan tua ini adalah toko-toko yang terletak di bagian depan. Sementara bagian belakang menghadap sungai memungkinkan kapal untuk berlabuh dan membongkar muatan, menjadi sebuah kombinasi antara tempat tinggal dan juga toko untuk berbisnis. Di mana laut berubah, pelabuhan juga mengalami pendangkalan, pusat bersejarah bergeser. Secara ajaib, jalan tua ini membeku dalam waktu, hanya untuk diperhatikan dan dilestarikan seiring perkembangan zaman.
Saat ini orang-orang berjalan di lorong bata merah yang berkelok-kelok sambil mengagumi bangunan dan halaman bata yang megah, ubin abu-abu, dinding guci, pintu, jendela, atau juga bait-bait kayu cedar fucou, dan di mana pesona kuno ini yang cukup bersahaja membangkitkan kenangan akan kemakmuran komersial di masa lalu. Sekaligus juga bisa merasakan sentimen budaya yang dipupuk oleh mereka yang menetap di tempat ini. Jalan Yaolin yang membuka babak paling makmur di Lukang namun juga merupakan jalan kuno terpendek hanya sepanjang 30 meter saja. Sebuah perusahaan lama, Hehehang, yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar dengan armada besar dan perdagangan di tepi sungai seberang, telah berubah dan aula belakang maupun ruang sampingnya masih mempertahankan kaligrafi karya seniman terkenal masa itu melestarikan semangat budayanya. Dan perusahaan yang berseberangan Hetehang dengan kemegahan yang mengesankan juga dapat dilihat dari pintu masuknya berukiran kuda, tembok-tembok sekitarnya juga ukiran yang sangat cantik sekali ya. Dinding atapnya juga memiliki jendela kaca hijau dan dihiasi dengan ukiran bintang pembawa keberuntungan yang indah. Masih ada bunga, labu dan ornamen lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa betapa jayanya masa lalu. Kemudian di sebelah rumah tua tersebut juga ada prasasti dengan ukiran-ukiran yang juga cukup cerdik dan sangat indah sekali ya. Di mana kita bisa merasakan tempat ini memancarkan rasa kebersamaan, kehangatan yang terjalin serta kemakmuran di masa lalu. Teman-teman, di Jalan Lukang kita bisa merasakan seluruh jalan yang dipenuhi dengan arsitektur tradisional dengan tradisional Minnan. Kemudian untuk beberapa tempat umum seperti Balai Publik Lukang dengan perpaduan gaya tradisional dan modernnya yang melambangkan titik balik dalam sejarah. Awalnya dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong dari dinasti Qing dan bangunan ini diubah menjadi balai umum pada tahun 1928 dan setelah Sungai Lukang yang mengalami pendangkalan selama kependudukan Jepang menyebabkan pelabuhan tidak lagi berfungsi sehingga patung-patung dewa yang ada di tempat ini dipindahkan dan kini bangunan ini telah dijadikan sebagai aula pameran seni dan budaya. Sebagai bekas jalan komersial utama, Jalan Tua Lukang tetap semarak dan menjadi panggung di lokasi ini. Lebih dari 90% rumah di jalan tersebut disewakan untuk berbisnis, termasuk untuk toko kue, toko pernak-pernik tradisional, kerajinan tangan, atau camilan inovatif, makanan, kopi, dan teh, dan lain-lain. Masih terdapat juga bengkel dan toko seni yang menjual emas, giok, keramik, patung-patung, menawarkan beragam souvenir budaya dan kreatif yang memukau. Masih ada pakaian, sepatu, payung, meja permainan yang dipindahkan ke tempat ini, di mana toko-toko tersebut juga berfungsi sebagai wisma tamu, studio budaya dan sejarah, bahkan juga pusat seni, memungkinkan pengunjung bisa mengenang masa lalu sambil menikmati suasana lokal yang semarak. Teman-teman, masih ada sebuah spot yang harus dikunjungi pada saat mampir ke Jalan Tua Lukang, yaitu Molu Siang atau mungkin Amina bisa terjemahin sebagai Gang Senggol Dada. Tempat ini adalah sebuah gang sempit yang terkenal di Lukang. Awalnya merupakan lorong antara jalan depan dan belakang karena sangat sempit hanya bisa muat satu orang untuk lewat. Jika dua orang mungkin harus saling bersentuhan, maka dinamakan sebagai Gang Senggol Dada. Sebenarnya gang ini adalah brand hang atau brand gang yang merupakan lorong atau jalan setapak di blok perumahan memisahkan satu rumah dengan rumah lainnya dengan fungsi adalah sebagai jalur evakuasi saat terjadi bencana seperti kebakaran. Oleh penduduk setempat meminimalkan jarak antara rumah mereka untuk melindungi diri dari bagian laut yang kencang sehingga lebarnya kurang dari 70 cm di titik yang tersempit. Bayangkan betapa canggungnya jika dua orang berada atau secara kebetulan berhadap-hadapan di lorong ini akan saling bersentuhan. Karena itu di tempat ini juga muncul banyak nama seperti gang pria, seakan-akan yang diuntungkan adalah pria atau cowok ketika mereka berpapasan dengan wanita.
Dan teman-teman, sebenarnya untuk gang ini dulunya disebut sebagai Menglingsiang, di mana pada zaman dahulu orang-orang mendambakan anak dan pikiran ini ikut terbawa dalam mimpi mereka. Dikarenakan gang tersebut sempit dan panjang seperti perjalanan mimpi pada umumnya, maka gang sempit ini dijuluki sebagai Menglingsiang dikarenakan pelafalan dalam bahasa Taiwan serupa dengan arti menyentuh dada dan maka disebut sebagai Mo Lu Siang. Nah, teman pendengar, demikianlah informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan jalan tua di Lukang. Apakah juga mengesankan bagi Anda? Semoga saja menghibur, dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain waktu. Zaijian, dadah.